Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang saya rekomendasikan untuk dilakukan setelah menyiapkan Xiaomi 15 Anda. Anda dapat melihat dalam kasus saya, pengaturannya sudah selesai, dan saat saya mengeklik lanjutkan, saya akan menunjukkan hal pertama kepada Anda. Jadi jika Anda belum terhubung ke Wi-Fi, itu merupakan titik awal yang cukup, bagus untuk melakukannya pada awalnya. Jadi nanti kita bisa menggunakan fungsionalitas penuh telepon itu, dan itu akan sangat berguna untuk langkah selanjutnya juga. Jadi buka pengaturan, lalu buka Wi-Fi. Sekarang pastikan Wi-Fi diaktifkan dan pilih jaringan yang ingin Anda sambungkan. Lalu masukkan kata sandinya dan klik hubungkan. Sekarang saya terhubung, dan karena saya terhubung, ada hal lain yang saya rekomendasikan untuk dilakukan, yaitu memperbarui telepon Anda. Jadi, penting untuk menjaga ponsel Anda tetap diperbarui, karena tanpa itu, Anda tidak bisa benar-benar yakin apakah ponsel Anda aman. Selain itu, pembaruan, memastikan, ponsel Anda berjalan lancar dan memberikan fitur-fitur terbaru. Jadi mari kita pergi ke tentang ponsel dan klik pada Xiaomi HyperOS. Sekarang ponsel akan memeriksa pembaruan. Dan sekarang saat saya kembali, saya rasa saya akan melihat pembaruan itu karena saya rasa saya belum punya versi yang paling baru, tapi saya tidak terlalu yakin. Jika Anda bisa melihat pembaruan, Anda seharusnya bisa mengklik tombol pembaruan yang terletak tepat di atas nama perangkat. Dan saat Anda melakukannya, sistem akan mulai mengunduh sistem baru dan Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda bisa langsung klik lanjutkan menggunakan ponsel Anda. Tapi jika maksud saya setelah pembaruan diunduh, Anda akan diminta untuk memulai ulang ponsel Anda yang mungkin memakan waktu sedikit lebih lama dari biasanya, tapi itu akan menerapkan pembaruan tersebut. Dan setelah itu, Anda bisa melanjutkan dengan video ini. Jadi sekarang kita harus memperbarui aplikasi-aplikasi di sistem kita. Jadi, pertama saya akan pergi ke pembaru aplikasi sistem karena aplikasi sistem diperbarui di pengaturan, sedangkan aplikasi yang diunduh dari Play Store dan aplikasi Google diperbarui melalui Play Store. Jadi, mari kita pergi ke sini dan lihat pembaruan apa saja yang tersedia. Dan saya akan memperbarui semuanya, karena memperbarui aplikasi itu penting dengan alasan yang sama seperti memperbarui ponsel Anda. Tapi juga, beberapa aplikasi memang tidak akan berfungsi tanpa pembaruan. Jadi, sekarang sedang diperbarui, dan saya akan masuk ke Google, yang juga merupakan langkah berikutnya. Kita akan membutuhkannya terutama untuk masuk ke Play Store agar bisa mengunduh aplikasi tambahan serta memperbarui aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi saya akan pergi ke pengaturan tambahan, lalu ke akun dan sinkronisasi. Kemudian klik tambah akun jika di bawah akun belum ada akun Google yang terdaftar, lalu klik Google. Lalu masukkan email Anda. Jika Anda belum punya akun, Anda tentu saja dapat mengeklik buat akun. Dan kemudian masukkan kata sandi. Sekarang saya akan masuk, dan Anda dapat memilih apakah Anda atau anak Anda yang akan menggunakan perangkat ini. Jadi jika Anda memilih anak Anda, langkah selanjutnya mungkin berbeda. Tapi ikuti saja petunjuk di layar. Mereka seharusnya cukup intuitif. Sekarang saya akan klik berikutnya. Lalu saya perlu menyetujui persyaratan layanan Google karena tanpa itu, saya tidak bisa menambahkan akun. Kemudian Anda baru ditanya apakah ingin mencadangkan data ponsel Anda, dan jika Anda tidak yakin, saya sarankan untuk membiarkannya tetap aktif, agar Anda tidak kehilangan data jika terjadi sesuatu pada ponsel Anda. Sekarang saya akan klik setuju dan akun Google saya sudah ditambahkan. Jadi setelah akun ditambahkan, kita bisa pergi ke Play Store untuk memperbarui aplikasi dan juga menginstal beberapa aplikasi jika Anda mau. Sekarang saya akan klik mulai, lalu saya akan melewati pemasangan beberapa aplikasi tambahan, dan kemudian saya akan memilih gunakan kata sandi untuk memverifikasi pembelian saya karena saya belum mengatur biometrik, meskipun saya akan menunjukkan caranya sebentar lagi. Saya hanya perlu memasukkan kata sandi akun Google saya.
Dan sekarang seperti yang Anda lihat, saya sudah masuk. Anda bisa klik ikon profil Anda di pojok kanan atas, lalu klik aplikasi Endgame saya. Kemudian pergi ke pembaruan tersedia dan klik perbarui semua. Sambil menunggu proses pembaruan, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu masuk ke pengaturan. Dan di pengaturan pergi ke wajah, sidik jari, data wajah, dan kunci layar. Dan pertama-tama saya akan mengatur kunci layar karena seperti yang Anda lihat saat ini masih mati, jadi saya belum punya kunci apapun. Dan sebelum saya melakukannya, saya juga perlu memperingatkan Anda bahwa jika Anda lupa kunci layar Anda, maka tidak ada cara lain untuk memulihkan ponsel Anda selain menghapus semua data yang ada di dalamnya. Jadi, usahakan untuk tidak lupa kunci layar Anda, tapi saya pikir tetap layak untuk mengaturnya agar tidak ada orang lain selain Anda yang bisa mengakses data pribadi di ponsel Anda. Anda bisa memilih pola, PIN, atau kata sandi sesuai dengan preferensi Anda. Aku akan mengatur polanya. Kemudian klik Got It setelah 5 detik dan masukkan kunci layar yang ingin Anda atur. Lalu masukkan lagi untuk mengonfirmasi dan klik konfirmasi. Sekarang, saya akan membatalkan sidik jari karena saya akan menambahkannya sendiri jika Anda sudah memiliki kunci layar. Kemudian pada sidik jari, data wajah dan kunci layar, data wajah dan kunci layar, Anda tinggal masuk ke buka kunci sidik jari. Lalu masukkan kunci layar yang Anda miliki. Lalu klik mengerti. Pesan ini mengatakan bahwa beberapa pelindung layar mungkin mengganggu pengenalan ulang layar, pengenalan sidik jari layar, tetapi saya kira sebagian besarnya akan tetap berfungsi karena ini adalah sensor cahaya, saya rasa. Sebenarnya itu bukan sensor cahaya, itu sensor ultrasonik. Jadi ya, beberapa pelindung layar mungkin benar-benar mengganggunya, tapi menurut saya tetap layak untuk dicoba. Sekarang sidik jariku sudah siap. Kamu hanya perlu mengetuk dan mengangkat jari beberapa kali. Ingat untuk menggerakkan jarimu di antara setiap sensor agar seluruh area terscan, dan sekarang aku bisa kembali. Dan di sini ada fitur Face Unlock, dan aku akan menjelaskan sesuatu. Aku tidak menyarankan mengaturnya karena fitur ini hanya mengandalkan kamera saja. Ada beberapa ponsel di pasaran yang menggunakan sensor IR, tapi yang satu ini tidak, dan menurutku ini kurang aman karena bisa dibuka hanya dengan foto kamu atau oleh seseorang yang mirip, tapi aku tetap akan menunjukkan cara mengaturnya kalau kamu membutuhkannya. Jadi, mari kita masuk ke Face Unlock, lalu masukkan kunci layar, kemudian klik mulai. Setelah 5 detik, kamu bisa klik berikutnya, lalu posisikan wajahmu di dalam bingkai dan tetap diam. Sekarang wajahku sudah ditambahkan dan aku akan menunjukkan cara membuka kunci ponselmu dengan 3 metode ini. Jadi aku akan mengunci layarnya. Yang pertama cukup sederhana. Sidik jari, bahkan jika layar mati, bahkan jika lingkaran sidik jari tidak muncul, kamu cukup mengetuk di tempat yang benar dan ini bekerja cukup cepat. Kemudian dengan kunci layar, kamu cukup menekan tombol daya, geser ke atas, masukkan kunci layar itu, dan selesai. Dan dengan Face Unlock, kamu cukup menekan tombol daya, melihat ke ponselmu, lalu geser ke atas. Atau jika kamu tidak ingin menggeser ke atas setelah membuka kunci dengan wajah, kamu bisa masuk ke Face Unlock, masukkan kunci layar, dan nonaktifkan tetap di layar kunci setelah membuka kunci. Jadi sekarang saat saya membuka kunci dengan wajah, ponsel langsung masuk ke aplikasi yang sudah dibuka. Dan sekarang kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menghapus aplikasi yang tidak penting. Tentu saja hanya ada beberapa aplikasi seperti ini, jadi tidak terlalu banyak, tapi jika ada aplikasi di sini, misalnya, yang tidak kamu butuhkan, kamu cukup tekan dan tahan aplikasinya, klik ikon, tempat sampah, lalu klik uninstall. Dan itu bisa membantu kamu menyingkirkan bloatware yang tidak penting ini, meskipun memang tidak banyak aplikasi seperti ini, seperti yang bisa kamu lihat di sini, kebanyakan sebenarnya adalah aplikasi sistem. Dan sekarang mari kita lanjut ke hal terakhir, yaitu mengatur wallpaper kita. Kalau kamu ingin wallpapermu dibuat khusus, kamu bisa mengatur foto sendiri yang bisa kamu ambil sekarang juga. Mungkin kamu sudah mengambil fotonya sebelumnya. Kamu mungkin sudah memindahkannya dari perangkat sebelumnya, atau mengunduhnya dari web. Saya akan mengambil foto sekarang karena sepertinya saya tidak punya foto apapun.
Sekarang dengan foto itu, kita bisa langsung masuk ke pengaturan, lalu ke personalisasi, kemudian klik pada layar kunci atau layar utama. Sayangnya, proses ini agak aneh karena kamu tidak bisa mengatur wallpaper layar utama saja. Kamu hanya bisa mengaturnya saat sedang mengatur wallpaper layar kunci, dan itu akan membuatmu memiliki, seperti wallpaper yang sama di kedua layar atau, di layar utama akan tetap menggunakan yang sebelumnya, jadi dalam kasus saya, yang default, dan di layar kunci yang sudah dikustomisasi. Jadi jika kamu benar-benar ingin mengubah hanya layar utama, maka kamu sebaiknya mengubah kedua wallpaper terlebih dahulu. Dan atur keduanya sesuai yang kamu inginkan di layar utama, lalu ubah layar kuncinya sendiri. Tapi saya akan langsung mengubah layar kunci saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Jadi cukup klik pada layar kunci, pilih wallpaper, dan saya akan masuk ke foto lokal supaya bisa memilih sesuatu dari galeri saya. Izinkan semua, dan saya tidak melihat foto itu di sini, tetapi saat saya membuka galeri untuk pertama kalinya di ponsel ini, saya seharusnya melihat foto ini. Ayo kita ambil. Tidak, ini di sini. Jadi seharusnya ada di sini. Ya, sekarang akhirnya telah muncul. Jadi saat saya masuk ke pengaturan sekarang, saya rasa di sini kita bisa memilih foto itu. Jadi Anda hanya perlu menunggu hasilnya. Anda dapat lihat, Anda dapat menyesuaikan wallpaper itu. Anda dapat mengatur kedalaman sehingga Anda dapat melihatnya menutupi sebagian jam. Anda juga dapat menyesuaikan jam. Anda dapat mengubah font, apa yang ditampilkan di salah satu dari tiga baris. Lalu Anda juga bisa menambahkan tanda tangan Anda di sini, jadi Anda bisa memasukkan info kontak Anda. Kemudian di bagian atas, Anda bisa menampilkan operator, tanggal, atau suhu, kualitas udara, atau masih banyak lagi. Lalu Anda juga bisa menambahkan efek wallpaper seperti wallpaper kaca yang akan menonaktifkan filter kedalaman, sebagai catatan. Anda juga bisa menambahkan efek matte pada wallpaper tersebut. Mungkin saya akan membiarkannya seperti itu. Menurut saya tampilannya cukup bagus. Anda juga bisa menambahkan berbagai efek-efek visual yang seru dan menarik, jadi ini akan secara signifikan mengubah tampilan keseluruhan dari jam ini. Mungkin kita atur ke warna hijau yang sedikit lebih terang saja, lalu saya akan segera menerapkannya pada perangkat ini. Sekarang Anda bisa lihat, Anda hanya bisa menerapkannya ke layar kunci saja, atau keduanya. Saya akan menerapkannya ke keduanya. Dan beginilah tampilannya. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.